Tempatnya kita ngecil bareng, tapi bukan cuma cerita-cerita seru, melainkan kalian juga bisa mendapatkan inspirasi didukung dengan bintang tamu yang sangat hebat. Mau jadi inspirasi untuk semua orang, gak hanya dilihat dari kamu itu siapa, punya jabatan apa, dan punya harta sebanyak apa. Mau jadi inspirasi itu bisa dari catatan kecil, dari tongkrongan, ngobrol sama teman, atau bahkan dari media sosial. Dan bintang tamu kita kali ini, dia itu bisa ngasih inspirasi, tapi inspirasinya itu mungkin bukan datang dari catatan, bukan datang dari sosial media, melainkan bisa dari dapur kecil. Kita kedatangan sosok inspiratif nih, seorang mahasiswa yang berhasil membuktikan bahwa passion dan bisnis itu bisa berjalan beriringan dengan kuliah. Dari kelas langsung ke dapur, dari teori entrepreneurship langsung ke praktik jualan yang ramai banget. Dan aku yakin kalian semua nih yang nonton pasti udah pernah makan makanan yang dia jual. Dan siapa lagi kalau bukan, yuk langsung kita sambut Kak Ahmad Hanif. Halo Kak Hanif, selamat datang nih di Ngopi Ngobrolin Inspirasi. Gimana nih kabarnya Kak Hanif? Alhamdulillah baik juga. Gimana kabarnya Kak Anjani? Alhamdulillah baik banget. Gimana nih perjalanan Kak Hanif dari mana? Dari kedai, dari kosan? Dari kampus sih lebih tepatnya. Dari kampus, ya, abis MK. Abis MK. Betul, abis MK. Kirain abis dari kedai. Enggak, kalau dari kedai mah nanti saya berangkat dagangnya jam 5. Oh, jam sore, 5. Iya. Tapi bukannya dari jam? Bukan dari jam 12 siang. Oh, dari jam 12 siang. Oke. Terima kasih ya Kak Hanif udah mau datang ke Ngopi ini. Iya, sama-sama Kak. Jadi saya juga terima kasih kepada host juga kan udah menerima saya di sini gitu. Pastinya, pasti banget menerima. Nah, pemirsa nih, Kak Hanif ini seorang mahasiswa semester 5 yang berkuliah di UIN SSC, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan dia itu ngambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, betul? Betul sekali. Emang nih anak KPI banget KPI nih. Pride. KPI Pride banget nih. Nah, Kak Hanif ini menjalankan sebuah bisnis makanan kecil di pinggir jalan di Jalan Perjuangan Bypass ya, Bypass Winyaragi Kota Cirebon. Namanya apa? Ayam penyet rantau. Ayam penyet cabai hijau rantau. Nah, betul banget nih. Kayaknya enak sih. Bukan kayaknya enak, tapi emang udah enak banget. Alhamdulillah. Emang udah enak banget. Nah, banyak yang bilang juga makanan mahasiswa itu cuma 3. Ada mie, ada warteg, dan ada telur. Tapi buat aku nih bukan cuma 3 itu nih Kak. Ada juga yang nih ayam penyet. Nah, kalau misalkan bingung warteg bosan, mie takut sakit perut ya kan. Betul. Telur nanti bisulan. Nah, bisa juga untuk alergi ya biasanya. Iya, betul, untuk alergi telur langsung bisulan. Nah, ini bisa nih langsung ke ayam penyet. Langsung delivery bisa nih. Bisa sekali. Nah, aku nih mau nanya sih, kenapa sih malah memilih jualan yang memilih jualan untuk kayak yang nggak mewah-mewah banget gitu? Kan setahu aku harganya kan di kantong pelajar banget ya. Nah, betul. Kalau jualan itu kenapa milih ayam penyet gitu? Kenapa nggak yang ayam geprek atau mie jebel tuh kan banyak tuh di sini gitu? Betul. Karena emang awal-awal saya jualan bisnis ayam penyet cabai hijau ini itu juga karena saya ngelihat ada peluang di situ, ada peluang besar untuk jualan di situ. Karena sebelumnya itu kan saya ingin jualan ayam penyet itu karena terinspirasi juga sih dari partner bisnis saya kan. Saya kan juga punya partner bisnis. Nah, abangnya partner bisnis saya itu dia udah buka ayam penyet juga gitu di daerah Celancang. Nah, jadi emang awalnya itu kenapa saya bisa jualan ayam penyet karena itu termasuk bisnis F&B yang jangka panjang gitu. Jadi mau sampai kapanpun tuh insya Allah nggak bakal mati lah bisnisnya karena itu termasuk makanan pokok juga bagi kita semua kan. Jadi mau kita sampai bosan pun makan ayam juga pasti tetap ada aja pelanggannya gitu. Dibandingkan kita jualan makan makanan yang viral itu kan cuma sementara sifatnya. Jadi ramainya cuma pas viral. Kalau misalnya udah nggak viral udah mati. Langsung redup gitu ya. Betul sekali. Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih teman-teman, ceritain dong momen yang kayak Hanif tuh langsung kayak, oh iya ya, gue harus jualan cabai hijau gitu, ayam penyet cabai hijau gitu. Kenapa memutuskan ayam penyet gitu? Kan bisa ayam geprek cabai hijau gitu.
Awalnya sih ini suatu fun fact juga ya Oke. dari saya. Awalnya itu saya tidak ingin bergelut di ayam penyet cabai hijau gitu kan. Karena kan saya kenapa namanya ayam penyet cabai hijau rantau? Karena dinamakan rantau karena kan saya sendiri perantauan dari Jakarta ya. betul. Iya, karena saya dari Jakarta jadi saya namakan ayam penyet cabai hijau rantau. Nah, awalnya itu saya tidak ingin bisnis ayam penyet gitu. Awalnya saya berpikir sama partner bisnis saya nih ya. Saya pengen bisnis yang namanya kalau Kak Ajani tahu ada di Bandung itu jajanan viral namanya Bacimut. Bakso Oh, iya. Acimut gitu. Iya. Nah, itu bentukannya tuh kayak jajanan viral gitu kan. Emang betul di Bandung saya lihat tuh mau rame terus setiap hari kan viral. Nah, saya sama teman saya itu ingin jualan itu awalnya. Saya sampai udah beli bahan-bahannya, sampai saya juga udah riset kan. Coba buat ini, coba buat kayak gitu kan. Ternyata emang rasanya pas gitu kan. Cuman setelah saya sama partner bisnis saya obrolin lagi gitu, ini kayaknya bisnis kayak ini tuh nggak bisa jangka panjang nih, karena cuman viral doang gitu kan. Jadi nggak bisa sampai seterusnya gitu. Ya udah akhirnya teman saya menyarankan untuk bisnis yang kira-kira apa nih yang bakal jangka panjang gitu kan, yang kira-kira nggak bakal mati usahanya gitu ya. Akhirnya nemu ide ayam penyet cabai hijau, dan kebetulan di daerah kampus juga kan emang udah ada ayam, cuman kan kebanyakan tuh ayam geprek gitu kan. Jadi Betul. saya masuknya ke ayam penyet cabai hijau gitu. Soalnya emang iya sih jarang ya ayam penyet gitu. Soalnya kan ayam penyet kan nggak yang bertepung ya. Bener. Soalnya kan biasanya ayam geprek itu yang ayamnya ditepungin. Nah itu kadang banyak juga nih orang yang salah persepsi antara bedain ayam geprek sama ayam penyet. Nah itu kalau ayam geprek itu bedanya itu dia ayamnya ditepungin gitu, kayak ada crispy-crispy-nya. Kalau ayam penyet itu cuma sekedar ayam ungkepan terus digoreng udah tanpa tepung, itu namanya ayam penyet gitu. Tuh teman-teman bedain yang namanya Ayam ayam penyet geprek dengan sama ayam- ayam penyet. Betul Nah sekali. itu. Nah gimana sih Kanip itu motivasi Kanip tuh untuk jualan di sini gitu? Karena kan kadang aku kan sebenarnya juga anak rantau ya, sama-sama dari Jakarta nih kita gitu. Iya benar-benar. Sama-sama dari Jakarta. Jabodetabek juga ya. Oh, Betul Jabodetabek sekali. nih kita ya. Tapi kan kalau anak rantau itu jarang banget yang namanya eh, mau langsung muncul ide gitu, langsung Betul muncul ide sekali. kayak oh gue jualan. Tapi kan kadang kalau jualan tuh ya udah jualan pre-order, kadang nggak yang buka lapak gitu. Kenapa mau yang langsung harus ada lapaknya gitu? Ya alasan saya dan motivasi terkuat saya sih kenapa saya bisa sampai sekarang ya, karena saya dari zaman saya sekolah dari SD sampai SMA itu saya berpikir kayak nanti kalau misalnya saya sudah besar gitu, saya ingin berusaha untuk tidak merepotkan orang tua lagi lah, tidak merepotkan keluarga gitu. Jadi kenapa saya buka ayam penyet ini, karena saya ngerasa saya tuh ngerantau gitu di kota orang. Jadi gimana caranya otak saya harus berpikir keras gimana caranya supaya saya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari di sini gitu kan. Gimana caranya supaya saya bisa biaya kuliah sendiri gitu, walaupun di awal-awal saya masih dibantu sama orang tua gitu kan. Nah pas saya punya partner bisnis ini bareng sama teman saya, akhirnya saya terinspirasi buat buka ayam penyet ini gitu. Dan motivasi saya juga kuat karena dibantu juga oleh orang tua gitu, didukung juga oleh keluarga gitu kan. Maka itu salah satu alasan kenapa saya ingin bisnis, karena saya tidak mau membebani orang tua atau keluarga saya lagi untuk membiayai saya kehidupan di sini gitu sih. Karena saya mikir udahlah, terakhir saya SMA dibiayain gitu. Jadi saya kuliah nggak perlu lagi orang tua tuh yang namanya buat biayain saya lagi gitu. Seenggaknya saya bisa mengurangi salah satu beban di keluarga saya gitu kan. Walaupun masih banyak ada saudara saya yang masih dibiayain oleh orang tua gitu. By the way, anyway, bakso ini ya kak, ada rahasia apa sih di balik ayam penyet cabai hijau rantau ini? Kayak soalnya nih ya, aku nih lihat lewat nih setiap lewat jalan bypass itu, jalan perjuangan bypass Semarang itu tuh kedai dia tuh selalu rame guys. Selalu rame tuh kayak apa sih? Pakai apa nih bumbunya kah atau apanya kah gitu? Karena kayak bingung gitu karena kan banyak nih yang jualan juga. Cuman tuh aku selalu notice kedainya si Kak Anik ini. Kenapa? Karena kayak rame banget. Dan yang beli tuh rata-rata cewek-cewek semua. Iya sih emang, karena kan emang mayoritas kan orang yang suka pedas itu kan dari kaum wanita ya, dari kaum hawa. Iya. Bener, jadi emang karena kan mungkin karena pada suka pedas jadi larinya ke saya semua gitu.
Nah, ini nih aku penasaran juga nih, ada rahasianya nggak sih? Kayak dari bumbunya kah atau strateginya lah mungkin gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau untuk ayam penyet saya sendiri ya, itu kita juga berproses sih aja nih ya. Jadi emang saya sedikit cerita ya, waktu pertama kali saya jualan ayam penyet, apa namanya, sebelum saya jualan di depan kampus ini di Perjuangan itu saya udah jualan di daerah Kelayan. Kalau kalian nih tahu daerah Gunung Jati itu, sebelum Gunung Jati ada namanya daerah Kelayan. Saya jualan di situ, iya. Emang di sana kan emang kan karena tempat produksi juga di sana kita. Jadi tempat produksinya di Celancang, terus saya jualan di daerah Kelayan gitu. Dan itu saya cuma bertahan 3 minggu, nggak sampai sebulan jualan di situ. Karena apa? Di situ tuh tempatnya tuh emang itu strategis, jadi emang tempatnya rame. Cuman itu tuh jalan besar, jadi orang tuh lewat tuh pada kencang-kencang mobil motor. Jadi kayak nggak ada waktu buat kayak nengok kanan kiri lah gitu. Jadi makanya di situ kurang apa namanya pasarannya sama targetnya kurang di situ kan. Akhirnya saya sama teman saya survei ke daerah kampus, dapatlah lapak yang ini gitu kan, yang sekarang saya jualan sampai sekarang. Ya rasanya kenapa sih bisa ramai gitu kan? Ya saya sih lebih memprioritaskan kualitas daripada kuantitas gitu. Karena kan kebanyakan orang yang jualan bisnis itu kan ada beberapa yang lebih mementingkan kuantitas ya. Betul. Gimana caranya supaya rame gitu, dia nggak memperhatikan kualitasnya gitu. Kalau saya tuh lebih mementingkan kualitas gitu. Karena kan awal-awal sih juga nggak langsung rame gitu. Ya mungkin emang awal-awal jualan di daerah kampus, mungkin karena saya privilege juga sebagai mahasiswa KPI nih ya, KPI Pride. Jadi emang seawal-awal si grand opening ayam penyet di depan kampus itu saya langsung nyuruh semua anak-anak kelas saya tuh, satu kelas untuk semester 1 tuh kayak pada suruh beli gitu. Karena apa? Saya sama partner bisnis saya kan beda jurusan ya. Partner bisnis saya itu jurusannya SPI gitu. Jadi saya sama dia itu saling kerjasama. Jadi katanya nanti nih kalau misalnya pertama kali buka, kalau bisa lu rangkul semua teman-teman lu anak KPI suruh datang, nanti gue juga sama dari jurusan SPI gitu caranya. Jadi supaya orang tuh pertama ngeliatnya kesannya tuh kayak ramai gitu kan. Ya udah akhirnya pertama kali buka saya langsung nyuruh teman-teman kelas saya pada datang gitu kan, jadi orang lihatnya rame gitu ya. Ditambah juga emang kualitasnya juga ikoniknya emang kan ayam penyet kan ikoniknya di sambal ya. Betul. Di cabai hijau gitu. Betul. Karena orang-orang tuh apa ya, karena kenapa bisa suka karena sambal saya tuh full cabai. Kan kebanyakan kalau kalian juga tahu kan ayam pecel lele, pecel ayam gitu kan, yang lain tuh kebanyakan mereka sambalnya itu dicampur dengan tomat gitu. Ya. Jadi ada rasa manis-manisnya gitu kan. Kalau saya mau benar-benar full cabai sih, full cabai hijau sama bumbu-bumbuan aja gitu. Yang untuk masalah apa namanya resep resep sambal itu memang rahasia dapur lah gitu. Itu jangan itu ya guys. Tidak boleh disebutkan di sini karena itu rahasia dapur banget. Karena emang ikonnya di situ sih saya. Ya kalau misalnya ayam sih basic sih, untuk ngungkep ayam kan istilahnya anak-anak zaman umur sekarang juga udah pada bisa lah ngungkep ayam gitu kan, gimana caranya. Rasanya basic lah sama kayak yang lain. Cuman bedanya itu di sambal aja sih gitu. Makanya saya lebih mempertahankan kualitas di rasa sambalnya itu. Gimana caranya itu sambal nggak bisa berubah gitu rasanya. Nah tapi ya ayamnya juga enak, ngerti gak sih? Jadi kayak iya tau ayam ungkep kan emang bumbunya kan bumbu kuning biasa kan. Bumbu kuning biasa. Tapinya tuh ngeresep, ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak sih? Jadi kayak rasanya itu meresap sampai dalam gitu ya. Betul. Kan ada tahu sama tempe juga kan. Nah aku tuh bukan tipe orang yang suka tahu sama, kalau tempe masih oke lah, masih bisa dimakan walaupun bukan berbumbu. Cuman kalau tahu tempe tuh bukan yang kayak, gue mau tahu tempe di pecel lele tuh. Tapi kalau di Anip ini, kadang kalau misalkan nggak pakai tahu tempe tuh kayak kurang gitu. Jadi enak bumbunya. Ya karena itu juga salah satu ini sih salah satu yang membedakan juga. Makanya kan kebanyakan orang juga jualan ayam penyet itu kan dia langsung beli bumbu ungkep itu jadi gitu di pasar. Kan ada juga yang jualan di pasar kayak bumbu ungkep buat satu ayam ya. Jadi kayak dipasik-pasikin gitu, jadi udah dialusin semua gitu. Nah kalau saya itu beda, jadi saya tuh beli di pasar induk mentahnya, kayak beli bumbuan ya segala macam. Jadi nanti kita chopper sendiri di tempat produksi gitu, jadi benar kita ngolah sendiri, bukan langsung beli bumbu jadi di pasar, bukan gitu. Oh pantesan, itu rahasia enak sebenarnya. Iya rasanya juga dari sendiri. boleh. Berarti beli bumbunya di Jakarta?
Enggak Apa? di Cirebon. Oh dari Karena kan emang kirain ya. ada pasar induk juga di Jaga Satru itu. Iya Saya sih sering bagi di benar-benar. situ. Nah tadi kan Kanip bilang nih, kayaknya manggilnya Hanif aja deh soalnya Iya, karena udah satu seangkatan, semesternya betul. seangkatan juga nih. Tadi kan Hanif bilang kalau misalkan pas waktu awal-awal buka itu manggil semua anak KPI, Betul ya sekali. kan. Nah sebagai sesama mahasiswa itu pasti Hanif ini ngasih harga khusus gak sih? Kayak untuk narik narik pelanggan gitu-gitu tuh harus ada kayak ini lu temen gue jadi gue kasih harga temen deh gitu. Kan kadang orang kayak gitu kan. Karena ada juga orang yang kayak apa di awal-awal kayak buat promo gitu ya, misalnya betul. kayak beli ini gratis ini gitu Iya, atau harganya dimurahin. Nah kalau saya sama partner bisnis saya itu emang awal-awal emang teman saya banyak yang nyari kayak gitu sih. Jadi strateginya itu dari awal jualan kita buka promo besar-besaran dulu nih gitu kan. Kebanyakan kalau misalnya kayak ada resto yang berbuka atau ada jajanan viral yang berbuka, kebanyakan mereka kayak buy one get two atau enggak misalnya kita belinya dengan harga murah gitu. Nah kalau saya itu enggak, karena saya mikir apa? Kalau misalnya kita menarik pelanggan dengan cara kita membuka dengan promosi besar-besaran gitu, yang ada yang saya takutkan takutnya saya ramein cuma pas promosi doang gitu kan. Jadi ya saya tidak dengan cara itu gitu. Jadi ya caranya dengan cara ya saya langsung pas pertama kali buka langsung manggil teman-teman anak KPI saya sama teman-teman anak SPI juga untuk meramaikan AMP saya. Cuma di situ saya cuma gratisin es teh manis doang. Waktu awal buka kan saya bilang ke teman-teman saya, ayo yang mau datang nanti gue gratis es teh manis gitu kan. Ya udah akhirnya pada datang beberapa sebagian gitu. Jadi mereka tetap harga normal belinya gitu. Cuman karena sekarang alhamdulillah udah berjalan kan. Jadi biasanya kalau misalnya untuk teman-teman saya sendiri, teman atau kerabat yang udah deket sama saya lah, biasanya tuh mereka juga udah paham lah kalau misalnya beli ayamnya saya, nih gue beli ya kelapa, dia sok kesini datang gitu. Jadi mereka sistemnya prasmanan aja gitu. Kalau misalnya pelanggan yang lain kan saya nggak kenal kayak saya yang melayani gitu atau nggak karyawan saya yang melayani gitu kan. Jadi takarannya segitu seporsi. Cuman kalau teman-teman yang deket biasanya kayak mau nambah nasi sok boleh gitu, nambah sambal sok nggak pas puasnya gitu. Dan kalau yang lain kan sambal kan kalau misalnya mau nambah refill bayar lagi gitu. Paling privilege ke teman-teman anak KPI gitu aja sih. Tapi itu juga jadi salah satu strategi juga nggak sih? Karena biasanya orang-orang tuh kayak kalau misalkan udah dikasih privilege yang lebih, biasanya suka promosiin kayak dari mulut ke mulut. Betul gitu. sekali kayaknya nih ya. Jadi kadang aku juga nih suka promosiin ke teman-teman kelas gitu kan. Kalau mau beli, apalagi kan aku anak himpunannya anak organisasi, suka kayak nggak pernah, ayo kita beli ayam penyet. Ayam Hanif. Aku nggak pernah manggil ayam penyet cabai jorang tapi ayam Hanif. Nah gitu. Itu sebenarnya salah satu kenapa sampai sekarang branding saya nggak naik ya, karena dari dulu sampai sekarang tuh anak-anak sekitar kampus pada kenanya tuh ayam penyet Mang Hanif kadang tuh, apalagi yang beda jurusan ya, yang selain anak KPI kadang kan yang udah kenal sama saya gitu kan, yang pertama kali pelanggan lama lah, dia kadang manggil saya ayam penyet Mang Hanif. Jadi ayam penyet rantaunya itu nggak kena di para pelanggan saya gitu. Makanya kan saya pengen ngusahain supaya personal branding di ayam penyet saya itu naik, karena kan orang kenalnya ayam penyet Hanif bukan ayam penyet rantau gitu kan. Karena kan pasarannya saya targetnya supaya luas lah gitu, se-daerah Cirebon gitu biar pada tahu gitu kan. Soalnya emang karena biasanya promosi itu kan dari mulut ke mulut ya, dari orang ke orang gitu. Nah orang-orang ini jadi manggilnya itu tuh ayam penyet Hanif aja tuh, ayam Hanif gitu. Jadinya brandingnya ayam Hanif bukan ayam penyet rantau. Malah aku juga baru tahu kalau namanya ayam penyet rantau ya. Bukan dia taunya awalnya cuma ayam penyet cabai hijau doang, nggak ada rantaunya gitu. Jadi manggilnya adalah ayam penyet Hanif aja gitu. Nah tapi selama jualan, selama berbisnis gitu ya, kita panggil ya, itu pernah nggak sih dapet komplain yang aneh-aneh gitu dari pembeli, entah dari kayak sambelnya keasinan lah, atau sambelnya atau ayam yang kurang garam atau gimana gitu, tapi gimana cara Hanif itu mengatasinya itu? Kalau itu sih emang pasti pernah ya, dan itu emang sangat diperlukan bagi para pebisnis yang awal-awal lah yang masih ngerintis. Karena kita nih sebagai pebisnis malah perlu yang namanya koreksi dari para pelanggan, dari para customer.
kalau misalnya kita selama jualan kagak ada yang komentar, itu malah yang bikin bahaya kita gitu, karena kan kita nggak bisa tahu ini apa yang buat kita sepi, apa yang buat kita tuh nggak berkembang bisnis kita gitu, karena kan emang komplainan para pelanggan itu sangat penting juga gitu. Nah, pernah beberapa kali untuk waktu awal saya jualan, kayak ada yang bilang sambalnya keasinan lah, terus ada yang juga pernah bilang ayamnya terlalu kering gitu kan, banyak sih yang ngomongin kayak gitu. Pernah ada juga waktu awal-awal saya jualan nih Kak, jadi kalau mau tahu ya, ini kejadian parah sih. Saya ngelayanin orang waktu saya masih jualan di Kelayan ya, saya ngelayanin orang pelanggan beli ayam penyet gini 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 gitu kan. Ya udah, saya sediain itu. Emang waktu awal-awal batu saya kan emang awalnya bukan basicnya bukan di bidang bisnis, saya baru pertama kali jualan. Saya ngelayanin, udah selesai ngelayanin saya kasih, udah orangnya balik tuh, tiba-tiba orangnya baik lagi ngapain coba, dia tuh bilang, ini saya kok disuruh makan nasi doang, kagak ada ayamnya saya lupa naruh di situ, karena saking groginya. Iya tuh, karena kan apa ya, namanya orang baru awal jualan nih grogi, gugup ya, jadi kayak saking mungkin karena apa namanya ada yang beli banyak gitu kan, jadi saya lupa naruh ayam gitu kan, akhirnya dia balik lagi, ya mau nggak mau saya gratisin kan, karena orang jauh sih dia. Karena kan udah balik ke rumah sampai rumah baru enggak gitu, beberapa kali pernah kayak gitu. Cuman sejak saya udah pindah jualan di sini, ya alhamdulillah udah tidak terulang lagi lah kejadian kayak gitu. Alhamdulillah. Pernah juga kelupaan sambal gitu, kadang saya nggak suka ngeblend kalau misalnya lagi rame sih. Kalau misalnya lagi rame itu kadang saya suka, aduh mana dulu nih harus dikerjain gitu kan, mana dulu harus dilayanin gitu, karena saya ngeblendin di situ. Dan komplainan para customer saya juga, pelanggan itu, kadang saya dengan cara mengatasi itu dengan cara ya saya koreksi lagi gitu, ini yang salah apa gitu, apakah bumbunya kurang garamnya kah, atau kita ngungkep ayamnya kurang gitu kan, atau karyawan saya goreng ayamnya kekeringan. Itu sebagai koreksi juga sih, itu sangat penting bagi kita yang masih ngerintis bisnis itu. Emang komplainan para pelanggan itu sangat penting sekali. Soalnya awal dari pas waktu semester 1 ya, kan aku ngeliatnya Kak Hanif ini tuh kayak jualannya sendiri, terus ada temennya gitu kan. Tapi sekarang itu udah ada karyawannya, alhamdulillah. Iya. Tapi gimana tuh waktu pertama kali di sini? Soalnya aku ngeliatnya kan dia sendiri, soalnya kadang temennya suka delivery gak sih? Betul sekali, awal-awal tuh. Iya, karena dia bagian di manajemen sih. Kalau di bagian manajemen, saya di bagian lapangannya, yang bagian menjaga kualitas jualannya, dagangannya. Karena kan emang di awal-awal saya jualan sebelum ada karyawan tuh sangat gengsi. Ya kan, jadi juga tahu sendiri lah. Saya yang basicnya dari orang kota ya, Jakarta, yang basicnya tuh dulu di Jakarta nongkrong segala macam, main kesana kemari ya kan, ngayap lah kemana-mana gitu, nggak inget waktu. Terus pertama kali saya jualan tuh saya gengsi, benar-benar kayak ngeliat teman-teman saya yang lain pada asik nongkrong, pada asik ngumpul, sedangkan saya sendiri jualan gitu. Nah, itu emang awal-awal sangat berat bagi saya sih, jujur, untuk untuk nurunin gengsi saya sebagai pedagang ayam penyet sih. Jadi gimana caranya supaya saya bisa berkembang terus gitu kan, sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Walaupun di awal-awal saya suka ngedown gitu kan, karena saya mikir kayak, aduh ini kenapa sih kok jualan sepi banget gitu, ini kenapa sih kok yang harusnya habis jadi nggak habis gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya harus sabar gitu, nikmati prosesnya aja gitu. Pasti setiap jualan selalu ada di mana saatnya dia ini gak sih, kadang sepi, kadang rame gitu. Betul. Ini nih pertanyaan yang paling penasaran, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tuh bakal ditanyain sama orang yang kerja juga, kuliah juga, atau bahkan kadang juga ada yang organisasi juga gitu. Tapi kan ini ikut organisasi juga nggak sih? Enggak sih, berarti fokus aja di bisnis. Ya berarti tipe-tipe yang kuliah kerja Benar. gitu. Nah, tapi sebelum pertanyaan yang ini nih, kan jualan itu tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk awal-awal saya buka ya, saya tuh emang awal jualan tuh dari sore sih, dari jam 4:30 sampai malam, sampai jam 11 atau 12 malam gitu kan. Karena kan untuk awal-awal itu saya jualannya itu belum berani dari siang atau dari pagi, karena apa? Karena saya masih sibuk kuliah gitu kan. Jadi saya bukanya dari sore doang gitu, dari jam 4 sampai jam 10 atau jam 11 malam gitu awal-awal. Nah, langsung deh ya nih pertanyaan yang aku penasaran.
gimana sih cara ngatur jamnya gitu kan. Apalagi kan tadi tuh apa namanya, selesainya jam 11, selesainya kadang nggak nentu lah ya jamnya jam berapa gitu. Gimana cara ngatur waktunya antara kuliah, antara kuliah sama kerja lah, dan pastinya ada main dong sama teman-teman, pasti ada main sama teman. Dan apalagi kalau misalkan kerja kelompok yang harus datang gitu, wujudnya harus datang. Itu gimana cara manage waktunya gitu? Kalau untuk itu sih jujur ya, saya juga pribadi awal-awal tuh sangat susah banget untuk manajemen waktunya. Karena waktu awal-awal kan yang namanya kita ngerintis, kita benar-benar harus selalu stay gitu di tempat dagangan ya. Kita nggak bisa yang namanya langsung nyewa karyawan gitu kan. Nah itu saya waktu awal-awal tuh manajemennya ya emang awal-awal jualan sih sempet waktu antara waktu kuliah dan dagang saya itu sempat rusak karena saya lebih mementingkan ke dagangan karena kan saya mikirnya apa ya karena nih dagangan pet ini ujung tombak saya juga gitu, ujung tombak supaya saya bisa biaya kehidupan di sini gitu ya. Cuman awal-awal alhamdulillah juga saya bisa manajemen waktu tersebut. Kayak misalnya saya kan jualan dari sore ini waktu awal nih, jadi saya dari pagi sampai sore itu kuliah ya. Alhamdulillah waktu semester 1 sampai semester 3 itu kan kuliahnya masih gak yang sampai sore banget gak sih, maksudnya gak sampai maghrib banget gitu, jadi masih bisa kekejar gitu waktu dagangnya. Jadi waktu awal walaupun saya kuliah sampai jam 5 atau jam setengah 5, saya tetap ngelesain kuliah dulu baru saya lanjut dagang gitu. Jadi emang prioritas saya awal-awal sih emang lebih ke kuliah sih daripada ke bisnis ini, karena bisnis ini kan bisa dibilangnya bonus lah bagi saya sebagai anak perantau gitu. Alhamdulillah bisa punya bisnis sendiri sampai sekarang kan, karena kan emang tetap yang namanya tanggung jawab harus dilaksanain gitu kan. Yang karena emang orang tua saya juga sebenarnya ada tujuannya kecil buat apa sih gitu kan, buat kuliah atau buat dagang gitu. Ya saya emang niat awalnya buat kuliah gitu, jadi ya mau kuliahnya saya lebih prioritasin terlebih dahulu daripada jualan tersebut gitu ya. Nah, kan tadi kan ada tempat produksi sebelum sebelum pindah ke bukan sebelum ayamnya tuh dilapak gitu. Oh iya ya kan ya ayamnya diungkep dulu dan sebagainya. Itu tuh Hanif juga ikut dalam hal itu atau gimana? Kalau untuk awal-awal saya baru buka sih ya belajar juga untuk mengungkap ayam itu. Cuman kan karena emang dari awal abangnya partner teman bisnis saya tuh, dia kan punya abang di Cirebon. Nah dia tuh juga udah buka duluan gitu ayam penyet juga di daerah Celancang gitu. Jadi produksinya juga sekalian dari sana gitu. Barengan ya. Jadi dua cabang itu satu tempat produksi gitu. Jadi saya di sana belajar juga gimana caranya mengungkep ayam, gimana caranya buat sambal gitu kan. Saya training di sana juga gitu. Jadi makanya waktu awal kuliah tuh sangat berat banget waktu saya sama teman saya jalanin gitu, waktu awal kritis. Jadi gimana caranya supaya saya balance nih antara waktu kuliah sama dagang gitu. Cuman kalau untuk ungkep ayam sih bukan dari saya, langsung dari karyawan sananya gitu yang ada di toko tempat produksi. Karena kalau misalnya yang ungkep saya juga, yang belanja saya juga, yang bikin saya juga, itu pasti nggak bakal jalan kuliah saya kan. Jadi makanya saya udahlah biar bagian produksi yang biar diserahin ke orang lain aja gitu. Soalnya awalnya aku kira itu kamu semua. Awalnya iya kan itu semua yang belanja juga yang gitu juga. Soalnya kadang pernah sempat mikir juga kayak kok bisa ya dia masa dagang yang itu kan terbilangnya itu makanan pokok, makanan berat gitu kan. Itu gimana caranya dia tiba-tiba kapan dia belanjanya, kapan dia ungkepnya, kapan dia harus persiapin dagangannya dan lain sebagainya gitu. Berarti jam tidurnya gimana nih? Kalau untuk jam tidur saya sempat keganggu juga sih. Itu pernah yang namanya saya selama 3 hari tidak tidur kan. Jadi karena emang itu selama 3 hari itu padat banget itu jadwal di kuliah, terus juga dagangan saya juga posisinya lagi rame gitu kan, dan mau nggak mau juga bahan pokok jualan saya juga lagi habis gitu kan, mau nggak mau saya juga harus belanja di situ karena kan awalnya saya belum punya karyawan untuk belanja kan. Jadi kalau misalnya di tempat produksi emang udah ada karyawannya, cuman kalau untuk yang belanja bahan-bahan itu belum ada, jadi masih saya sama teman saya yang belanja gitu kan. Ya mau nggak mau saya harus ngepres itu semua waktunya gitu kan. Mau ngomong jam tidur saya juga keganggu gitu kan. Yang namanya kita sebagai perintis ya kita nggak bisa santai-santai gitu.
harus benar-benar totalitas. Karena kan kebanyakan ya beberapa orang yang mulai berbisnis dengan usaha itu, kebanyakan mereka tuh kayak aduh malas, aduh mager gitu, dan mereka juga kebanyakan nggak konsisten. Betul. Karena saya ngerasain itu sendiri waktu awal saya buka ya, saya nyoba buka, terus pas lagi liburan semester kuliah nih, selama 3 bulan 2 bulan itu saya ikut libur juga sebulan 2 bulan, dan setelah saya buka lagi itu dampaknya sangat besar kan aja nih, itu langsung selama berbulan-bulan tuh dagangan saya sepi. Iya. Karena itu sepengaruh itu kalau misalnya kita liburnya itu nggak konsisten gitu, nggak istiqomah lah istilahnya jualannya. Jadi orang yang tadi pelanggan lama kita pengen beli datang nih tutup, besokannya datang lagi tutup lagi, besokannya datang lagi tutup lagi, jadi dia ngiranya udah tutup nggak buka lagi. Iya, makanya kan dari situ saya ngambil pelajaran, ternyata emang kalau bisnis F&B ini tuh nggak bisa nggak boleh sembarangan, jadwal untuk waktu bukanya atau tutupnya itu nggak boleh sembarangan, harus benar konsisten jam segitu terus, karena kan siklusnya pelanggan kita bakal beli di jam segitu terus itu kan. Iya benar. Nah berarti kalau kayak gitu gimana cara ngatur waktu? Ya kan sebagai anak rantau, nggak mungkin dong nggak kangen rumah. Betul sekali. Gitu kan, pasti ada saat-saatnya homesick. Gitu. Nah itu juga sempat saya alamin sih waktu awal-awal banget semester 1 sampai semester 3 lah atau semester 2 itu saya benar-benar kayak baru ngerasain yang namanya ya, kalau kan jadi mau tahu juga nih, saya kan asli suku tuh Betawi ya. Iya, saya tuh benar-benar nggak punya kampung, dan saya tuh katrol lah kalau dibilang, istilahnya saya selama hidup 20 tahun ini, selama hidup tuh di Jakarta aja udah. Orang lebaran kemana keluar kota sih nggak Jakarta aja udah. Benar-benar orang Betawi banget. Betawi banget, Jakarta banget gitu kan. Benar-benar, makanya kan saya baru ngerasain namanya ngerantau sekarang gitu kan. Saya juga dulu mondok pesantren cuman di masih daerah Jabodetabek gitu, nggak jauh-jauh banget. Nah semenjak saya ngerantau ke Cirebon, baru itu saya ngerasain yang namanya jadi anak perantauan gitu kan, yang namanya saya kangen orang tua, kangen rumah gitu kan, pasti saya rasain itu semua. Cuman ya karena saya berpikirnya udahlah sekarang udah waktunya saya untuk berproses gitu, udah waktunya untuk fokus ngembangin value di diri saya sendiri gitu, gimana caranya supaya kuliah dulu, gimana caranya supaya saya bisa ngebiayain kuliah dengan sendiri atau tidak membebani orang tua. Itu kan pasti terbenak juga di pikiran seorang para lelaki lah, yang namanya laki-laki itu kan kita harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, seenggaknya nggak ngerepotin orang tua lah gitu kan. Cuma kebanyakan juga anak-anak cowok nih ya, kebanyakan yang di luar sana untuk bisnis itu kebanyakan mereka udah kerja atau udah berpenghasilan nih, kadang mereka tuh terlena dengan penghasilan mereka sendiri. Itu tuh nggak boleh juga itu, karena saya sarankan kalau udah yang namanya kita bisnis itu kita harus tetap konsisten sama kuliah kita gitu. Jadi banyak orang sana tidak meneruskan kuliah, malah lebih fokus ke bisnis gitu. Nah pernah nggak sih kan ini dapat kayak konflik, kayak misalnya besok ujian tapi lagi rame-ramenya gitu, besok masuk ujian pagi, atau misalkan ya bentrok lah antara ujian sama dagang. Ini Kadep lebih milih nilai A atau emang milih ayam laris nih gitu? Itu sih sebenarnya saya sudah pertimbangkan juga sih jadi itu sih saya lebih mementingkan ke kuliah sih. Karena kan saya balik lagi ke niat awal saya untuk ke Cirebon tuh untuk apa gitu, untuk kuliah. Karena orang tua saya bilang kayak gini, Hanif kamu tuh ke Cirebon tuh niat awalnya apa? Kuliah. Ya fokus ke kuliah gitu. Toh kalau misalnya kamu dapat penghasilan sendiri juga ya alhamdulillah, mama syukurin gitu. Maksudnya mama bersyukur, kamu juga harus syukurin gitu, karena kan itu kamu dapat nilai plus juga gitu kan. Enggak semua teman-teman kamu tuh bisa gitu kuliah sembari bisnis gitu, jualan, kerja gitu kan, dagang. Nah itu tuh saya kadang mikir baik lagi ke omongan orang tua saya gitu, kalau misalnya besok ada kuliah atau apa ya mau ngomong saya tutup dagangannya agak lebih cepat gitu, atau kadang saya bilang ke teman saya ganti-gantian, misalnya teman saya besok libur saya besok masuk gitu, udah lu yang jagain dulu sampai malam, nanti gue balik duluan gitu kan. Ya saya kayak gitu aja, manajemen waktunya gitu. Jadi yang penting istirahat cukup, kuliahnya juga tidak ketinggalan, ya jalan terus gitu. Apalagi kalau misalnya besok ada ujian kan, ya saya harus persiapin lagi gitu. Untungnya ada partner bisnis, jadi nggak terlalu terganggu lah ya ininya. Nah apa sih manfaat jadi pengusaha yang langsung
yang langsung dirasain gitu. Karena kan banyak orang-orang yang usaha tapi tuh nggak langsung dirasain sama mereka semua, karena kadang suka ada yang rugi tiba-tiba karena udah ngeluarin budget yang banyak gitu. Nah itu sih salah satu apa ya namanya prinsip kita juga sebagai apa namanya pedagang ya. Kebanyakan orang itu ingin berbisnis jualan itu apa namanya dia mikir yang enak-enaknya dulu gitu. Betul. Untungnya berapa nih sebenarnya kita tuh kalau misalnya pengen usaha atau bisnis gitu ya, apalagi bisnis di bidang F&B gitu kan, itu kita harus mikir yang pahit-pahitnya dulu kan. Jadi nanti gimana ke depannya kalau misalnya kita ada yang namanya manajemen resiko gitu. Nah itu tuh manajemen resiko itu penting banget sebagai pedagang seperti saya gitu, bisnis yang masih awal-awal ngerintis gitu. Gimana caranya supaya kita bisa nge-backup nih kalau misalnya nanti ke depannya kita sepi ataupun kita rugi, itu kita nggak bakal boncos banget gitu. Ya pasti ada yang namanya kita awal-awal tuh rugi atau awal-awal kita nggak dapat untung. Cuman kita nggak boleh tetap stay di situ gitu. Gimana caranya kita inovasi lagi, gimana caranya kita harus berpikir keras cara ngembangin ayam penyet saya gitu kan. Itu benar-benar harus diputar terus otak tuh, nggak boleh diem gitu. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya manfaat yang saya rasakan ya alhamdulillah sekarang, yang awalnya saya masih dibiayain kuliah, cuman sekarang alhamdulillah saya udah bisa semuanya serba sendiri gitu. Iya, biaya kuliah sendiri, bayar kontrakan sendiri gitu kan. Alhamdulillah saya juga udah ya istilahnya bisa nabung dikit-dikit lah gitu buat tabungan gitu kan. Ditambah saya juga alhamdulillah udah bisa bantu juga di keluarga, itu sangat sangat senang sekali saya kan, karena tujuan saya itu supaya bisa bantu ekonomi keluarga. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab saya, cuman karena saya alhamdulillah kalau misalnya ada lebih gitu kan, saya bisa bantu ke keluarga saya gitu. Nah, tapi nih ya, manfaat yang terdirinya gitu, kayak kadang kan ada orang yang jadi pengusaha tapi malah awalnya malu-malu, tapi jadi sekarang kayak, gue pede banget nih karena gue udah punya dagangan gitu. Nah Gue itu udah punya ini. benar, itu kerasa banget kan jadi di saya. Dulu saya awalnya yang orang yang nggak terlalu percaya diri ya sama diri saya sendiri ya. Saya kayak selalu insecure gitu kan. Duh saya itu kurang dari yang lain gitu kan. Cuma semenjak saya dagang, usaha, bisnis ayam penyet ini, saya ngerasain yang namanya kayak konflik antar para pedagang, konflik antar para jualan di kaki limaan sekitar gitu kan, itu benar-benar saya rasain gitu. Gimana caranya saya bisa bersosialisasi dengan orang sekitar, itu emang, nah itu saya juga ngambil pelajaran itu dari saya dagang kan. Jadi gitu, karena kan di dagangan juga itu gimana caranya supaya kita sepenuhnya tuh jiwa kita tuh ada di dagangan tersebut. Jadi kita harus tahu juga nih karakter pelanggan kita gitu. Misalnya dia sukanya ini, dia misalnya kalau misalnya kita ngelayani dia sukanya seperti apa dilayaninya gitu kan. Itu saya belajar juga di situ gitu. Jadi kita nggak yang sekedar jualan aja gitu, enggak. Jadi saya belajar bersosialisasi juga di dagangan tersebut gitu. Yang awalnya saya malu-malu kayak ngelayani pelanggannya, saya kayak ya mau apa teh, ya mau apa gitu, kayak masih malu-malu lah, nggak percaya diri. Karena saya kayak kadang kalau misalnya orang nanya nih, saya kayak masih buang muka atau kadang aduh kurang tahu gitu. Padahal kan istilahnya kan kita yang punya kayak kan, jadi kita dengan sendiri masih kita nggak tahu kan. Itu awal-awal sih sempat malu-malu, cuman apa namanya alhamdulillah sampai sekarang saya mulai bisa percaya diri gitu, udah bisa percaya diri karena kan emang proses juga sih manfaatnya sebagai pedagang itu juga bisa bikin kita sosialisasinya lebih tinggi dan bisa lebih percaya diri. Nah, dari obrolan kita dari tadi nih sama Kak Hanif ini, banyak pelajaran yang bisa diambil nih sama penonton semua. Karena sukses itu bukan dilihat dari IPK itu setinggi apa sih. IPK itu cuman angka gitu sebenarnya, cuman angka kalau misalkan orang-orang panggil. Tapi sukses itu bisa lewat dari mental yang tangguh gitu. Beliau buktiin sendiri bahwa kuliah sambil kerja itu sebenarnya bisa loh, bisa dilakuin gitu. Bahkan ada juga yang kuliah kerja organisasi gitu. Mereka bisa mengatur waktunya, mereka bisa juga mengatur semua timeline kerjanya mereka, timeline organisasi mereka, timeline hidup mereka bahkan. Jadi buat kalian semua yang nonton nih ya, jangan cuma ngeluh duit tipis, tapi
mulailah dari sekarang. Yang tadi kan bilang, jangan cuman jangan cuman ngestak di inspirasi aja. Betul. Tapi kita juga harus ada action, harus ada aksi. Jadi jangan cuman ngestak di inspirasi aja, lakuin apa yang udah kalian pikirin. Betul, mau sekali. jualan apa, mau seperti apa, mau pre-order kah atau kayak gimana, dari Jangan- mulai jangan- belanjanya gitu ya. Dan Jadi jangan pernah melewatkan juga peluang. Kalau misalnya ada sebuah peluang sekecil apapun, kita harus langsung masuk di peluang tersebut, jangan sampai ketinggalan. betul, peluang itu sebenarnya luas. Iya. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan peluang itu. Nah, tadi nih kita udah ngobrol banyak nih ya Kanip ya. Nah, boleh kali nih kalian promosi kali ya sebelum kita tutup nih talk show kali ini yang seru ini. Kita langsung aja nih promosiin ayam penyet cabai hijau rantau langsung. Ya, Kanip. boleh ini di sini. Boleh dong, biar rame, biar makin rame. Ya, untuk semua kalangan warga-warga Cirebon ya, warga Cirebon dan seluruh mahasiswa Universitas Kampus IIN, jangan lupa datang ke Ayam Penyet Cabai Hijau Rantau di Jalan Perjuangan di depan kampus IIN, lebih tepatnya di depan SDN Karangmulia atau di samping jualan piscok lah, itu ada di situ yang punya cabai hijau rantau. Jadi boleh teman-teman yang orang asli Cirebon atau yang sekitaran Ciayi Majakuning lah gitu, bisa datang mampir ke lapak saya yang punya cabai hijau. Dibuka dari jam 12 siang sampai sehabisnya, sampai malam lah. Jangan sampai kehabisan ya guys, karena biasanya jam 8 tuh udah habis. Betul sekali, karena ini korban ya, sering kali kejadian. Jam 8 saya ngechat, Adit masih ada gak? Ternyata sudah habis. Habis Jan gitu. Iya, betul. Ya, terima kasih ya Kak Anip Sama-sama, udah Tanja. berkenan datang di ngopi ini. Sama-sama. Jangan takut-takut untuk datang lagi ya. Oke, Barangkali siap. kita mau calling lagi Boleh sekali. untuk tema-tema yang lain. Siap. Karena Kak Anip ini sebenarnya kalau cerita-cerita kehidupannya sebenarnya berinspiratif nih. Dia juga ilmunya banyak sebenarnya ya. Jadi harus kita kulik gitu. Nah, sampai jumpa lagi nih Sobat Ngopi di episode selanjutnya. Pantengin terus Ngopi ngobrolin inspirasi bareng tamu-tamu hebat yang pastinya menginspirasi. Bye-bye. Ngopi, ngobrolin inspirasi.